Hampir seluruh penjuru dunia mengetahui jika Amerika Serikat merupakan negara adidaya. Tapi banyak orang yang belum mengetahui alasan mengapa Amerika Serikat disebut negara adidaya. Salah satunya alasan utama mengapa Amerika disebut negara adidaya adalah tingginya perekonomian dan anggaran militer. Menurut survei dari World Population Review, yang dilakukan pada 2020 dan dirilis di tahun 2021 menyebutkan, kalau perekonomian Amerika Serikat mencatatkan PDB, Produk Domestik Bruto, 20,93 triliun, atau setara, 313,2 kuadriliun. Pada 2020, dan dana pengeluaran militernya mencapai 778 miliar dolar AS, atau setara, 11,64 kuadriliun, tahun itu. Dalam daftar AS News, PDB Amerika Serikat merupakan yang tertinggi di dunia, mengungguli negara Cina, 14,3 triliun dolar AS, negara Jerman, 3,89 triliun dolar AS, lalu Inggris, 2,88 triliun dolar AS, dan negara Rusia, 1,69 triliun dolar AS, yang masuk di 5 besar. Namun, alasan mengapa negara Amerika Serikat disebut sebagai negara adidaya, bukan karena militernya dan perekonomian saja. Menurut Fox, terdapat 11 faktor mengapa Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya. Awal kenapa negara Amerika Serikat disebut negara adidaya, bermula dari penjelajah dan pemukim Eropa yang tiba di Amerika Utara, dan menduduki tanah pribumi. Pada tahun 1795, Amerika Serikat dan Spanyol sepakat menandatangani Perjanjian San Lorenzo, lalu membagi-bagi sebagian besar wilayah Amerika Utara untuk mereka berdua. Selama 1 abad berikutnya, penduduk pribumi semakin terpinggirkan sebab tanah mereka diambil sepotong demi sepotong. Hingga akhirnya, Undang-Undang Dawes pada tahun 1887 secara efektif menghapus pemerintahan mandiri suku pribumi dan memaksakan asimilasi, itu mengakibatkan hanya sedikit orang asli Amerika yang tetap tinggal. Proses mengapa Amerika adidaya berlanjut pada tahun 1821, setelah kemerdekaan Meksiko. Meksiko mendapat tanah luas, yang sebelumnya diklaim negara Spanyol. Namun karena mayoritas tidak terkontrol, wilayah itu sekarang menjadi negara bagian Texas, hingga California Utara. Pemukim Amerika tumbuh di daerah itu dan pada tahun 1829, melebihi jumlah penutur bahasa Spanyol di Texas, yang kala itu merupakan bagian dari Meksiko. Pemberontakan kecil yang dilakukan para pemukim Amerika terjadi pada 1835, dan akhirnya menyebabkan Perang Kemerdekaan. Pada akhirnya pemukim menang dan mendirikan Republik Texas, yang kemudian bergabung dengan Amerika Serikat pada tahun 1845. Kawasan Amerika semakin luas, setelah Presiden ke-11 Amerika Serikat yaitu, James K. Polk menginginkan lebih banyak kawasan-kawasan barat untuk memperluas perbudakan. Perang pun pecah lagi pada 1846, untuk memperebutkan kawasan Texas yang perbatasannya menjadi sengketa dengan Meksiko, dan dengan cepat meluas ke sebagian besar, negeri Sombrero. Hingga akhirnya, Amerika menang dan merebut sepertiga wilayah Meksiko, yang sekarang menjadi California, New Mexico, Nevada, Arizona, Utah, dan Texas. Menggantikan Kekaisaran Spanyol sebagai kekuatan global. Pada saat Kekaisaran Spanyol runtuh, perdebatan sengit muncul di Amerika Serikat tentang apakah mereka yang harus menggantikan Spanyol sebagai kekuatan global. Konflik ini terjadi berpusat di Kuba, kaum pro-imperialis ingin membeli atau mencaploknya dari Spanyol, sedangkan dari kubu anti-imperialis mendukung kemerdekaan Kuba, yang sebelumnya pada tahun 1861, Kuba rencananya akan dijadikan negara budak baru. Ketika tahun 1898, aktivis Kuba melancarkan perang kemerdekaan dari Spanyol, dan Amerika Serikat ikut campur tangan untuk membantu Kuba. Hingga pada akhirnya, Spanyol pun kalah. Setelah kekalahan Spanyol, kubu anti-imperialis mencegah Amerika Serikat mencaplok Kuba, akan tetapi kaum pro-imperialis berhasil menempatkannya di bawah pengaruh kuasi imperialis. Pangkalan Amerika Serikat di Guantanamo menjadi peninggalan dari masa tersebut.
Selain itu, Amerika Serikat juga berhasil mengambil 3 kepemilikan Spanyol lainnya yaitu Puerto Rico, Guam, dan Filipina, yang ketika itu merupakan negara kepulauan besar dan terpadat di Pasifik. Kemudian sejarah mengapa Amerika disebut negara adidaya, berlanjut ke ekspansi di kawasan Pasifik. Seorang pengusaha Amerika ketika itu mengkudeta Hawaii pada 1893 dan meminta Amerika Serikat untuk mencaploknya. Namun, Presiden Amerika Serikat saat itu Grover Cleveland menolaknya, tetapi ketika Presiden Amerika berganti William S.1 Pronunciation Kinley yang menjabat sebagai presiden, dia setuju mencaplok Hawaii dan menjadi akuisisi pertama dari beberapa wilayah di Pasifik. Amerika tetap perkasa setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama menjadi medan tempur 6 negara dengan kekuatan besar di dunia yaitu Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Austria, Perancis, dan Rusia. Namun, kehancuran perang dan utang perang besar-besaran tersebut membuat Rusia, Austria, Jerman, dan Perancis merana, hanya Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris yang tetap perkasa. Berdirinya NATO dan ekspansi yang terus berlanjut. North Atlantic Treaty Organization, atau NATO dibentuk oleh 12 negara pada awal Perang Dingin tanggal 4 April 1949, untuk melindungi Eropa Barat dari ancaman agresi Soviet. Pendiri NATO diantaranya yaitu Luxembourg, Norwegia, Kanada, Denmark, Belgia, Islandia, Italia, Perancis, Belanda, Inggris, Portugal, dan Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, ekspansi NATO mencakup hampir setiap negara Eropa di barat blok Soviet. Para anggota NATO tersebut berjanji membantu negara yang diserang, seperti membela tanah air sendiri. Amerika Serikat menjadi anggota NATO yang paling kuat dan memimpin aliansi tersebut, hingga membuat banyak negara Eropa kemudian bergantung pada kekuatan yang dimiliki Amerika. Bahkan, Jepang dan Korea Selatan juga menjalin kedekatan militer dengan Amerika Serikat, melalui perjanjian keamanan serta pangkalan militer. Setelah berakhirnya masa kolonialisme, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat Perang Dingin. Mereka bersaing dalam ideologi dan kepentingan di Asia dan Eropa, yang berlandaskan rasa saling tidak percaya yang mendalam. Uni Soviet dan Amerika Serikat juga berlomba dalam membuat senjata nuklir dan membentuk sebuah aliansi, namun tidak untuk bertempur melainkan guna merebut pengaruh dunia. Kedua negara itu selanjutnya banyak bermain di belakang layar mendukung diktator, pemberontakan, kudeta, dan ikut terjun dalam perang proksi yang terjadi di hampir setiap sudut dunia. Hingga akhirnya Perang Dingin berakhir dengan pecahnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991, dengan begitu membuat Amerika menjadi negara dengan kekuatan militer dan diplomatik yang tak tertandingi di dunia. Dampak dari Perang Dunia Kedua telah membuat dua kekuatan utama blok poros, yaitu Jepang dan Jerman porak-poranda. Soviet, Cina, serta negara-negara di Eropa Timur dan Asia Timur juga hancur lebur akibat dari Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, bagaimana dengan Amerika? Hanya 400.000 personel militer yang tewas. Tak hanya itu, negara Amerika juga terhindar dari kelaparan, genosida, serta kehancuran ekonomi dan ekologi. Jatuhnya kolonialisme Eropa. Dampak dari Perang Dunia Kedua selanjutnya adalah jatuhnya kolonialisme Eropa, dan itu turut berkaitan dengan mengapa Amerika disebut negara adidaya. Gerakan kemerdekaan yang muncul di Amerika Latin, Asia dan Afrika, membuat ekonomi Eropa jatuh, dan ada konflik besar pasca perang seperti krisis Suez yang terjadi pada tahun 1956. Sehingga membuat tatanan dunia berubah, dan tidak menganut kolonialisme lagi. Sejak saat itu, tinggal dua negara yang tetap sama-sama besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekuatan militer terbesar. Faktor yang paling mencolok mengapa Amerika disebut sebagai negara adidaya adalah kekuatan militernya. Menurut data SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, pada tahun 2020, pengeluaran militer Amerika adalah 778 miliar dolar atau setara dengan 11,64 kuadriliun. Lebih besar dibandingkan gabungan Cina,
India, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jerman, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan di 10 besar. Ke-10 negara itu jika di jumlah pengeluaran militernya totalnya mencapai 703,6 miliar dolar atau 10,52 kuadriliun. Pengeluaran militer Amerika Serikat baru tertandingi jika ditambah dana dari Italia, Australia, dan Kanada yang berada di peringkat 11 hingga 13. Inovasi teknologi. Selain kekuatan militer, aliansi, dan luas wilayah, Amerika Serikat juga unggul dalam inovasi teknologi dan penelitian ilmiah. Sejak awal 1901 hingga 2021 Amerika telah memenangi 400 hadiah Nobel. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor seperti budaya, kekayaan dan ekonomi yang mendorong inovasi, pendidikan, program penelitian yang secara besar-besaran didanai oleh negara dan swasta, serta daya tarik bagi migran berpendidikan tinggi untuk masuk. Semua faktor tersebut saling terkait dan berkontribusi pada alasan kenapa Amerika disebut negara adidaya.